Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Maulana, NIM 11770700055. Di sini saya membuat sebuah video untuk memenuhi UTS mata kuliah praktikum pengolahan sinyal digital grup 1 dengan soal yang pertama itu adalah pembangkitan sinyal sinusoidal. Oke, sebelum eh, ke praktek di software MATLAB, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sinyal sinusoidal. Sinyal sinusoidal adalah fungsi matematika yang berbentuk osilasi halus berulang. Fungsi ini sering muncul dalam ilmu matematika, ilmu fisika, pengolahan sinyal, dan teknik listrik ataupun yang lainnya. Bentuk paling sederhana dari fungsi ini terhadap waktu adalah A YT sama dengan A kali sin omega T plus theta. Atau di dalam modul kita bisa lihat di sini. Maaf sebelumnya kursornya kegedean, soalnya biar kelihatan. Nah, di dalam modul ini kita lihat bentuk persamaan umum sinyal sinusoidal periodik, sinyal sinusoidal atau sinyal periodik itu adalah xt sama dengan a sin omega t plus theta yang tadi. Atau bisa diturunkan xt sama dengan a sin 2 v ft plus theta, di mana a ini tuh menandakan amplitudo, f itu menandakan frekuensi, t itu menandakan waktu, theta itu menandakan sudut fasa. Nah, sekali lagi, a di sini tuh adalah amplitudo, f-nya itu frekuensi, t-nya itu waktu, theta-nya itu adalah sudut fasa. Oke, setelah itu kita coba praktekkan ke MATLAB. Kita coba salin ini program di sini ke MATLAB. Saya sudah siapkan MATLAB-nya. Nah ini, sorry, saya sudah siapkan nih MATLAB-nya. Sudah disiapkan. Kita coba salin program ini tuh ke MATLAB-nya. Oke. Nah, di mana fs ini tuh adalah frekuensi sampling. Frekuensi sampling. Kita bisa kasih keterangan. Frekuensi sampling, di mana T-nya itu adalah per 1 detik atau satuan waktunya. Detik waktunya. Ini adalah persamaan yang tadi kan, persamaan si ini tuh, si persamaan bentuk umum dari sinyal sinusoidal. Oke, kawan-kawan. Di sini kita bisa run bagaimana hasil dari program ini. Kita lihat hasil sinyalnya seperti apa. Kita lihat belum muncul, masih delay. Belum muncul ya. Jadi perlu kita pahami, tadi sinyal sinusoidal itu adalah sinyal osilasi halus yang berkelanjutan. Nah ini sudah muncul. Kenapa kita bisa ketahui?
Ini adalah theta atau sudut fasa. Awalnya di 0. Nah, satu puncak dari sinyal ini tuh adalah amplitudo. Dan frekuensi satu itu jumlah gelombang per detiknya. Nah, ini satu gelombang. Satu puncak, satu lembah. Sama dengan satu gelombang per satu detik. Ini T. Nah, waktunya. Jadi, di dalam program ini tuh, per satu detiknya dihasilkan satu gelombang sinyal sinusoidal. Oke, bagaimana misalnya kalau dirubah amplitudonya? Kita rubah misalnya ya, amplitudonya menjadi 2, frekuensinya menjadi 5. Oke, bagaimana hasilnya? Kita bisa lihat hasilnya. Nah, amplitudonya 2, frekuensinya 5. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Dapat dipahami? Biar dapat dipahami, ya syukur. Jadi seperti itu kawan-kawan. Oke. Selanjutnya pembahasan di modul itu. Sinyal yang terbangkit adalah sebuah sinus dengan amplitudo A berapa? Kalau di modul 1 kayak gini tadi gambarnya. Kalau tadi yang ini. Nah, A1. Nah, A1 frekuensi F sama dengan 1 Hz dan fasa awal theta sama dengan 0. Nah, gitu. Itu kawan-kawan. Nah, lanjut. Di dalam modul ini tuh dibahas ada namanya function atau fungsi. Nah, fungsi dari function ini tuh membangkitkan sinus. Membangkitkan fungsi sinus. Jadi, si program ini tuh atau ditambahkannya function di sini tuh memudahkan kita ketika misalnya kita ingin amplitudenya tadi kan 2, 5, amplitudenya 2, frekuensinya 5, fasanya 0. Dieditnya harus di dalam editor, di sini di kolom editor pada MATLAB. Di sini. Nanti kalau menggunakan function, kita editnya tuh di common window. Tinggal diketik. Oke, kita praktekkan ya biar biar gampang. Misalnya gini. Function sama dengan, nah kalau di modul ini sinus di sana itu dinampakkan nama filenya, file yang kita save-nya sinus. Di sini saya menggunakan nama filenya itu UTS, jadi kita kasih nama UTS dalam kurung A, amplitudo F, frekuensi, fasa atau sudut tetanya. Oke. Nah, jika kita menambahkan function, maka kita hapus ini. Hapus. Nah, hapus. Seperti ini. Bagaimana cara membuktikannya? Tadi, jika kita tidak menggunakan function, maka kita edit di editor sini. Kalau sekarang, kita tinggal panggil aja. Panggilnya UTS, amplitudo, frekuensi, fasa. UTS, kita panggil ya coba. UTS, amplitudenya mau berapa kita tentukan. 1 misalnya. Frekuensinya mau berapa? Mau 2. Oke. Fasanya dari mana? Dari 0 mulainya. Oke. Tutup, enter. Nah, hasilnya ini. Ini melakukan function. Jadi mempermudah. 1 itu amplitudenya tinggi, puncaknya 1. Frekuensi di tengah ini frekuensi itu. Nah, ini frekuensi 2. 1,
2. Nah, pasalnya mulai dari 0. Oke, kita coba lagi, rubah lagi. Misalnya UTS dalam kurung amplitudenya kita ngambil misalnya 3, si frekuensinya kita ngambil mau berapa? Misalnya mau 4, pasalnya dari 0 lagi misalnya gitu ya, biar gampang. Kita enter. Nah, amplitudenya 3. Frekuensinya 4. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang dihasilkan di dalam satuan waktu. Waktunya 1 detik. Kenapa waktunya tetap 1 detik? Karena di sini kita lihat T. Nah, ini T sama dengan 0 bagi 1 per Fs bagi 1. Nah, ini tuh per waktunya. Kita bisa rubah waktunya mau dalam misalnya per menit, mau per jam, bisa. Tergantung kemauan kita. Oke? Sampai di sini dulu untuk soal huruf A, yaitu pembangkitan sinyal sinusoidal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Untuk soal yang B, itu di dalam soal ditugaskan untuk mengerjakan soal tentang fast Fourier transform. Perlu kita ketahui, fast Fourier transform itu atau FFT itu adalah satu bentuk transformasi yang umum digunakan untuk merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Jadi gitu, intinya itu si FFT itu merubah domain sinyalnya menjadi domain frekuensi. Domain sinyal dari waktu maksudnya ke domain frekuensi. Oke, kita ambil contoh soal yang ada di modul ini. Kita lihat di modul 4. Nah, di sini ada akan mengamati bentuk sinyal dalam domain waktu dan domain frekuensi dengan memanfaatkan library FFT yang ada dalam DSP Toolbox MATLAB. Nah, soal nomor satunya tentang FFT itu, bangkitkan sinyal sinus yang memiliki frekuensi 5 Hz, amplitudenya 1 volt. Nah, ini contoh programnya. Kita coba di MATLAB. Nah, saya sudah sediakan. Tadi dikatakan di modul Fs atau frekuensi sampling itu ada 100. Nah, bagaimana hasilnya? Ini masih domain waktu. Kita lihat hasilnya seperti apa grafiknya. Oke. Nah, ini hasil dari domain waktu. Sinyal sinusoidal domainnya waktu. Frekuensinya 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan dalam waktu 1 detik, ini 1 detik timenya, 1 detik gitu, dan frekuensi samplingnya 100. Oke, sini samplingnya di 0,1, 0,2, 0,3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Terus bagaimana cara merubah dari domain waktu ke domain frekuensi? Kita lihat di sini. Lihat di sini. Lanjutkan langkah ini dengan memanfaatkan fungsi FFT untuk mentransformasi sinyal ke dalam domain frekuensi. Oke. Ini coba kita kopas. Oke, biar cepat karena sebentar lagi mau buka puasa. Oke, paste. Nah, di sini ini library dari FFT. Kita coba. Nah, proses perubahan di sini tuh. Ini rumus proses perubahan dari domain waktu ke domain frekuensi. Gitu. Kita lihat hasilnya. Lihat hasilnya, grafiknya seperti apa. Nah, kalau di domain waktu, si frekuensi itu tuh gelombangnya terlihat di si amplitudenya kelihatan. Ada 5 amplitudo atau 5 Hz frekuensi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau di domain frekuensi,
Ketika F-nya diketahui sama dengan 5 Hz, maka di frekuensinya di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai tak hingga. Di sini tuh di titik 5-nya frekuensinya naik. Nah, si amplitudenya yang naik ke atas menunjukkan bahwa di dalam domain frekuensi bahwa sinyal ini pun bernilai 5 Hz. Gitu. Sederhananya gitu. Oke, kita coba rubah frekuensinya. Tidak di 5, tapi di misalnya di 10. Oke. Kita lihat hasilnya bakalan seperti apa. Oke. Nah, jelas ternyata kawan-kawan bahwa ketika frekuensi yang diketahui di domain waktu itu adalah 10, maka di domain frekuensi yang F yang 10 tadi itu di titik 10 lah yang akan amplitudenya naik ke atas gitu. Atau kalau bisa disimpulkan bukan kayak frekuensi di domain waktu seperti ini, frekuensi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tapi kalau di domain frekuensi ketika F-nya diketahui adalah 10, maka di titik 10 lah yang akan naik ke atas. Mungkin gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.